Oke, hai teman-teman. Sekarang saya akan menjelaskan tentang matematika diskrit fungsi khusus. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan dulu. Saya dari kelompok 8. Nama saya Federica Rolanda Pondi. NIM saya 510200006. Nama saya Gilbert Baksir dengan NIM 520200004. Nah, sebelum kita masuk ke fungsi khusus, kita harus tahu dulu nih, apa itu matematika diskrit. Nah, jadi matematika diskrit itu adalah cabang matematika yang mengkaji objek-objek yang nilainya berbeda dan terpisah satu sama lain. Disebut diskrit jika yang pertama terdiri dari elemen yang berbeda dan terpisah secara individual, atau yang kedua elemen-elemennya tidak bersambungan atau unconnected. Contohnya itu himpunan bilangan bulat atau integer. Lawan kata dari himpunan bilangan bulat integer itu continue atau menerus atau continuous. Contoh yang kedua itu himpunan bilangan real. Nah, contoh grafisnya itu seperti ini. Seperti di gambar ini. Titik tebal di kurva yang ini itu adalah himpunan diskrit. Dan kurva mulus ini yang garis adalah himpunan menerus. Mengapa kita harus mempelajari matematika diskrit? Matematika diskrit merupakan ilmu dasar dalam pendidikan informatika atau ilmu komputer. Matematika diskrit memberikan landasan matematis untuk kuliah-kuliah lain di informatika, di antaranya algoritma, struktur data, basis data, otomata, dan teori bahasa formal, jaringan komputer, keamanan komputer, sistem operasi, teknik kompilasi, dan sebagainya. Nah, sudah kalian tahu apa itu matematika diskrit? Sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu fungsi khusus. Fungsi khusus terdiri dari 5. Yang pertama itu fungsi floor dan ceiling. Yang kedua fungsi modulo. Yang ketiga faktorial. 4 eksponensial. 5 logaritmik. Nah, yang pertama itu fungsi floor dan ceiling. Fungsi ini diperlukan untuk membulatkan ke bawah dan ke atas. Misalkan, X adalah bilangan real. Berarti, X berada di antara dua bilangan bulat. Fungsi floor dilambangkan dengan kurung siku bawah seperti ini. Fungsinya itu menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Dengan kata lain, floor membulatkan ke bawah. Fungsi ceiling dilambangkan dengan kurung siku atas. Jadi sebaliknya dengan fungsi floor yang dia itu kurung siku ke bawah. Nah, fungsi ceiling ini menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Dengan kata lain, ceiling membulatkan ke atas. Contoh pertama dari fungsi floor dan fungsi ceiling itu fungsi floor dari 3,5 adalah 3 dan fungsi ceiling dari 3,5 adalah 3. Untuk fungsi floor, berapapun angka di belakang koma mau lebih besar atau sama dengan 5 itu akan tetap dibulatkan ke bawah. Dan untuk fungsi ceiling, berapapun angkanya di belakang koma lebih besar dari 5 itu pun tidak penting karena memiliki simbol fungsi ceiling untuk pembulatan ke atas. Contoh kedua merupakan contoh soal. Di dalam komputer, data dikodekan dalam untaian byte. 1 byte terdiri atas 8 bit. Jika panjang data 125 bit, maka jumlah byte yang diperlukan untuk mempresentasikan data adalah 125 per 8, sama dengan 16 byte.
Perhatikan bahwa 16 kali 8 sama dengan 128 bit. Sehingga untuk byte yang terakhir perlu ditambahkan 3 bit ekstra agar 1 byte 8 bit. Bit ekstra yang ditambahkan untuk menanggapi 8 bit disebut padding bits. Berikut merupakan grafik dari fungsi floor dan fungsi ceiling. Bulatan hitam yang ada pada kedua grafik ini menunjukkan termuat dan bulatan putih menunjukkan tidak termuat. Fungsi floor dan fungsi ceiling juga sering disebut dengan fungsi tangga karena sketsa grafiknya yang menyerupai tangga. Fx dari fungsi floor X dan fungsi ceiling X mempunyai daerah asal himpunan bilangan real dan daerah hasilnya adalah himpunan bilangan bulat. Yang kedua itu fungsi modulo. Modulo atau modulus adalah fungsi sisa hasil. Fungsi ini berlaku pada bilangan bulat. Misalkan A adalah sembarang bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif. Fungsi modulo atau modulus adalah fungsi dengan operator mod atau modulo yang dalam hal ini A modulo M memberikan sisa pembagian bilangan bulat bila A dibagi dengan M. Contoh dari fungsi modulo. Yang pertama itu 25 mod 7 sama dengan 4. Hasil dari fungsi modulo ini didapatkan dari sisa hasil pembagian. Karena 7 tidak dapat membagi habis 25, maka dituliskan hasil dari 25 mod 7 sama dengan 4. Karena 7 dikali 3 itu 21, dan 25 dikurang 21 itu tersisa 4. Tidak dapat dibagi habis. Untuk 0 mod 5 sama dengan 0 itu karena apapun yang membagi 0 hasilnya akan tetap 0. Untuk 30 mod 5 itu 5 dapat membagi habis 30 sehingga hasilnya adalah 0. Contoh 2. Misalkan f adalah sebuah fungsi dari x yang memiliki himpunan 0, 1, 2, 3, 4 ke x yang didefinisikan oleh fx sama dengan 4x mod 5. Tuliskan f sebagai himpunan pasangan. Cara penyelesaiannya itu sisa mensubstitusi X menjadi bilangan tersebut mulai dari 0 hingga 4 sehingga mendapatkan himpunan pasangan yang berurut 00, 14, 23, 32, dan 41. Grafik fungsi modulo atau fungsi mutlak. Fx merupakan nilai mutlak X atau Fx merupakan nilai mutlak AX tambah B. Fx sama dengan nilai mutlak X, artinya nilai mutlak X dapat menjadi positif X jika X lebih besar sama dengan 0, dan X dapat menjadi minus X jika X lebih kecil dari 0. Berikut merupakan gambar dari grafik fungsi modulus. Fungsi yang ketiga, fungsi faktorial. Fungsi faktorial adalah perkalian berurutan yang dimulai dari angka 1 sama dengan angka yang dimaksud. Dengan kata lain, faktorial dari bilangan asli n adalah hasil perkalian antara bilangan bulat positif yang kurang dari 1 sama dengan n. Contoh soal untuk fungsi faktorial. Faktorial kan disimbolkan dengan tanda seru. Berikut merupakan contoh soal untuk dari 0 faktorial hingga 10 faktorial. Cara mendapatkan hasil faktorial ini yaitu mengkalikan semua angka yang berada dalam jangkauan angka yang akan difaktorkan dari 1 hingga angka yang akan difaktorkan. Dan yang ini merupakan grafik fungsi faktorial di mana bulatan biru merupakan titik faktorial. Faktorial 1 merupakan 1, faktorial 2 merupakan 2, dan 3 faktorial merupakan 6. Dan yang terakhir atau yang keempat, fungsi rekursif. Definisi dari fungsi rekursif ini adalah
metode perulangan yang terjadi akibat pengeksekusian suatu fungsi yang mana fungsi tersebut memanggil dirinya sendiri. Bisa jadi ia terus memanggil dirinya sendiri tanpa batas, atau mungkin dia akan berhenti jika kondisi tertentu terpenuhi. Contohnya itu seperti ini. Faktorial 5 sama dengan 5 dikali dengan faktorial 4. Faktorial 4 sama dengan 4 dikali dengan faktorial 3. Faktorial 3 sama dengan 3 dikali dengan faktorial 2. Faktorial 2 sama dengan 2 dikali dengan faktorial 1. Faktorial 1 sama dengan 1. Maka faktorial 5 sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 akan menghasilkan 120. Oke, terima kasih telah menonton video dan penjelasan tentang matematika diskrit fungsi khusus dari kelompok 8. Sekian dan terima kasih.